Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah, juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam Jabah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbuqah atau tikal buqah al kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir, berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, iku Sayyidina Ali ku ya ono salah. Ndak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Itu orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah, jelas bagul-bagul. Bukan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idakhtalafatil Kufah wal Basrah kudimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi Qubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzah itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe Mbah Mun. Tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteksnya. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan, ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari, halla raja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada wa fadliyatus salat fil haram ka alfi salatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita, salat di Mekah itu ka alfi salatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu, kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf, tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya bihada ursilatir rusul, karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana, termasuk muridnya Sayyidina Ali. Menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros itu. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh
Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sedap ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu. Karena saya pernah belajar detail ya, tentang Mahalli sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya, halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya. Ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar. Berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukira. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya, karena dari madi akoma yukimu ikomatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, lah kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu loh. Fa in roja madzukira fa muqamuhu afdalu. Au qadara alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua lah, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih. Li alla yastauliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca enggak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal gitu. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit taat, karena taat dikampanyekan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu nggak mesti semuanya halal, sujud kamu nggak mesti diteror, sehingga orang yang sholat tuh, sholat di orang mesti ditompo, mendingan nggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyuwun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita loh. Itu kan nggak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Gurune kok muksinane ditaklek ingkana muhsin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah ya apa sing muni kana muhsinan ije dikein. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini. Ya Allah antal ghafur wa anta dzu maghfirah. Maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan zauk ya, sampean enggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, niki kitab ngono, sampean ngrubah sanad. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sampean protes gitu. Sampean ngerubah adab kalau gitu. nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di Ploso. Terus kamu berdoa ingkana muhsinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boyo wong ndek akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ingkar.
Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pikirannya gini, misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh-rawuh. Doanya hanya gini tok, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan, Gus. Itu terus pulang keluarganya gerembeng, iki piye donga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni, mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an adzabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Terus iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sampean nggak boleh protes. Gus Pak kok ngawur istihad, itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takdim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu, Nabi itu kalau manja sama Allah gitu, kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah, anta akram min ayu adzibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas, sudah menyelamatkan di dunia kemudian jenengan dendam di akhirat masih jadi masih nyiksa lagi. Itu tuh Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itulah kira-kira seperti itu. Jadi gampang. Ya jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya nggak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu.